Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan mengisahkan sebuah cerita rumah tangga yang berjudul Suamiku Membandingkan Aku Dengan Ibunya. Pernikahan apa yang diimpikan bagi semua perempuan? Apakah pernikahan yang di dalamnya ada suami yang berbakti pada ibunya, atau pernikahan yang meratukan salah satu di antara ibu atau istri? Tania namanya. Wanita berumur 25 tahun itu menatap takjub saat masa berpacaran dengan Lukman dulu. Kebanggaannya tentu saja bermula dari dia yang melihat Lukman memperlakukan ibunya dengan sangat baik. Setiap hari, Lukman akan mencuci kaki ibunya sepulang dari luar atau saat kapanpun Lukman ingin. Dan itulah kalimat yang terus pacarnya katakan saat bersama dengan Tania dulu. Ya, tentu saja itu dilontarkan dulu saat Lukman belum merantau. Lukman merantau jauh ke kota Tania. Waktu itu, mereka belum saling mengenal karena gajinya lebih besar di sini. Maka waktu itu Lukman bersedia untuk dipindahkan tugasnya. Tania dan Lukman sering bertemu. Saat bertemu itu, Lukman tak henti-hentinya memuji keahlian dan kemampuan yang ibunya miliki. Mulai dari ibunya yang mampu menghadapi Lukman sendiri, maupun ibunya yang pandai mengelola keuangan. Ya, ibu Lukman seorang janda. Mereka hanya tinggal berdua di rumah itu, karena ayahnya memilih untuk tidak merawat Lukman, bahkan saat dirinya masih di dalam kandungan. Itu yang Lukman dengar dari penuturan ibunya. Waktu itu Tania pikir dia adalah gadis yang beruntung jika menikah dengan Lukman yang mengingat bagaimana Lukman memperlakukan ibunya dengan sangat baik. Dulu, Tania pikir jika anak lelaki memperlakukan ibunya dengan baik, maka dia akan memperlakukan istrinya lebih baik lagi. Namun sayangnya, itu hanya persepsi Tania. Nyatanya semua berbanding terbalik dengan harapan yang Tania awang-awangkan. Tania! Tania! Panggilan dari suaminya membuat Tania dengan cepat menemui sang suami. Ingatan tentang pacaran dulu menguap dengan kenyataan pahit yang harus dia telan seorang diri. Tania telah terjatuh dalam buayaannya sendiri. Khayalan yang membuat mental dan hati wanita itu jadi berantakan. Tania tak punya siapa-siapa di tempat ini, hanya suami dan ibu mertuanya. Orang tua Tania sangat jauh darinya. Mereka berada di provinsi lain, dan butuh waktu sekitar 2 hari untuk sampai di kediaman ibu dan ayahnya jika Tania menaiki bus. Tania ingat betul saat dirinya diboyong oleh suaminya datang ke provinsi ini. Padahal dulu, Tania sempat membujuk suaminya untuk tinggal di rumahnya saja, mengingat ayah dan ibu Tania yang sudah tak lagi muda. Namun, Lukman bersikeras menolak dengan alasan ibunya tak bisa seorang diri. Padahal umur ibu Lukman tergolong masih muda, yaitu 36 tahun. Hanya berbeda 11 tahun saja dari Tania. Tania sempat bertanya kala itu dengan Lukman. Pertanyaan penuh kehati-hatian itu dijawab dengan lirih oleh Lukman. Ibunya hamil di luar nikah, dan pria yang menghamili ibunya tak mau tanggung jawab. Dan saat itu umur ibunya masih sangat muda. Ya, Lukman dan Tania memang menikah terpaut jauh umurnya. Umur mereka saat melangsungkan pernikahan kala itu berbeda 4 tahun. Tania 25 tahun, sedang Lukman 21 tahun. Lukman memang lebih muda dari istrinya kala itu. Tania saja yang bodoh mau menikah dengan pria yang sepertinya belum siap untuk memasuki jenjang serius. Tania, kau budek ya? Umpat Lukman dengan suara menggelegar. Tania kembali terperanjat. Wanita dengan daster lusuh itu benar-benar sering melamun belakangan ini. Iya, ada apa mas? Tanya Tania dengan tatapan yang menunduk. Tubuhnya bergetar saat berhadapan dengan sang suami. Tania sendiri tak mengerti mengapa reaksi tubuhnya berbuat demikian. Padahal dulu semasa pacaran, hati Tania terus berdebar tak menentu bila bertemu dengan Lukman. Hari ini ibu minta masakan iga asam manis. Cepat sana, kamu pergi ke pasar. Cari daging yang paling segar. Suara Lukman terdengar penuh dengan bentakan. Tania dengan ragu menyodorkan tangannya di udara. Namun, kepalanya masih terus menunduk dalam. Uangnya mana mas?
Tania takut bertanya, suaranya pun lirih, hampir tak terdengar. Lukman tak bisa mendengar dengan jelas perkataan dari istrinya itu. Suara Tania persis seperti orang yang tengah menggumam, bukan lebih tepatnya berbisik. Apa? Ngomong yang jelas, jangan berbisik. Kamu ini kebiasaan. Jadi istri itu harus tegas, jangan lembek. Contoh tuh ibu aku, setiap bicara itu selalu jelas dan lantang. Lukman kembali berujar dengan nada penuh bentakan. Tania memejam, kemudian memberanikan diri menatap suaminya. Uangnya, Mas? Ulang Tania dengan wajah pucat pasi. Uang? Berani-beraninya kamu tanya uang. Uang yang kemarin aku kasih kemana emangnya? Aku baru kasih kamu uang 100.000 seminggu yang lalu kan Tania? Kemana uangnya? Dasar istri boros. Lukman berdiri dengan tangan menyilang di dada. Kakinya bahkan menginjak lantai berulang kali dengan ritme yang pelan. Habis, Mas. Kebutuhan rumah tangga kita juga tak cukup segitu. Itu juga aku yang bantu pemasukan dari jualan online. Uang darimu cuma bertahan 3 hari aja, Mas. Jawaban yang diberikan Tania membuat pria itu berdecak kesal. Oh, jadi selama ini kau menuduh aku yang tak cukup memberimu nafkah? Aku tak bilang begitu, Mas. Tania masih berusaha menetralisirkan diri dan hatinya. Takut, dirinya benar-benar takut. Aneh, padahal Lukman adalah suaminya sendiri. Namun setiap berhadapan dengan Lukman, Tania seperti bertemu dengan seorang pembegal saja. Ketakutan dalam diri Tania selalu melanda kala bertemu dengan suaminya. Tania tak pernah merasa aman dan nyaman berada di rumah sang suami. Dirinya bahkan berasumsi bahwa ini bukan rumah melainkan neraka dunia. Alah, itu tadi kamu ngomong kalau uang yang aku kasih tak cukup. Gunanya buat apa? Kamu bilang jualan online. Online buat apa? Apa biar semua orang tahu kalau aku ini suami yang pelit? Kamu itu gak pernah mau belajar dari ibuku. Contoh tuh ibuku, uang 100.000 itu cukup buat seminggu sama dia. Lukman memuji kehebatan yang dimiliki ibunya di depan istrinya. Ini bukan kali pertama Tania mendapati perlakuan tak mengenakan tersebut. Kerap sekali Tania dibanding-bandingkan dengan ibu suaminya sendiri. Ya beda lah, Mas. Kamu kasih 100.000 ke ibumu kan saat kamu merantau. Sekarang tentu beda. Kita hidup bertiga, sementara ibumu dulu hanya menghidupi dirinya sendiri. Tania mulai memberanikan diri angkat suara. Dia benar-benar tak tahan lagi selalu dibandingkan dengan ibu mertuanya. Apa? Kamu bilang apa? Jadi, kamu pikir aku kasih kamu uang segitu tak penuh dengan perhitungan? Lukman kembali meninggikan suaranya. Ada apa ribut-ribut, Man? Malu dengar tetangga. Bu Ranti keluar dari kamar dengan wangi semerbak. Janda itu membiarkan rambutnya terurai dengan sempurna. Biasa, Bu, Tania boros lagi. Dia sama sekali tak pandai mengelola uang. Baru dikasih udah habis. Mulut Lukman berdecak kesal menjelaskan situasi yang tengah terjadi. Pria itu menatap malas istrinya yang jauh berbeda sekali dengan sang ibu. Mulai dari penampilan, cara merawat diri, dan lain sebagainya. Halah, Man, palingan juga buat beli skincare dia. Celetuk Bu Ranti sembari berlalu. Wanita itu bahkan dengan sengaja menyenggol bahu menantunya dengan sedikit keras. Tania menangis. Tangannya mengusap bahu berulang kali. Skincare, bahkan sabun cuci muka saja tak pernah lagi Tania beli sejak menikah dengan Lukman. Hati Tania terasa getir. Mertuanya memang suka sekali mengadu domba Tania dan anaknya agar mereka sering ribut dan cekcok. Aku benar-benar buta memilih menikah denganmu, Tania. Lihat kau yang sekarang. Dekil, kusam, tak pandai merawat diri pula. Lukman mengangkat bahunya berulang kali. Padahal dulu saat mereka pacaran, Tania begitu cantik dan terawat. Ya, kala itu Tania dan Lukman tak sengaja bertemu. Lukman memang merantau waktu itu. Dan setahun setelah pernikahan dirinya dengan Tania, Lukman benar-benar merasa istrinya sangat jauh berbeda saat masa pacaran dulu. Dulu Tania benar-benar cantik. Setiap mereka berjalan pun, kekasihnya itu selalu digoda atau banyak yang terang-terangan meminta nomornya meski Lukman berada di samping Tania sekalipun. Entah apa yang membuat aku tertarik denganmu dulu. Sekarang kau benar-benar tak terurus, Tania. Kemana sebenarnya uang yang aku kasih ke kamu? Atau jangan-jangan
Kau diam-diam mengirim uang yang aku kasih untuk keluargamu. Tebak Lukman dengan alis yang terangkat. Tania dengan cepat menggeleng. Aku tak pernah mengirim orang tuaku uang, Mas. Halah, siapa yang tahu? Kau pasti diam-diam membuat kartu ATM kan? Semua uang yang aku kasih ke kamu kirim ke orang tuamu. Terlebih, ibumu stroke dan pasti butuh biaya yang banyak, ya kan? Aku ajak kamu. Lukman mencengkeram kerah baju Tania. Wanita dengan tubuh kurus itu sedikit terangkat. Sumpah demi Allah, Mas, aku tak pernah mengirim uang untuk ibuku sejak menikah denganmu. Suara Tania sedikit membentak membuat Lukman membulatkan matanya dengan sempurna. Oh, kau berani melawan sekarang? Dasar pembangkang. Tuh. Satu bogem mentah Tania terima dari suaminya. Wanita itu sedikit terhuyung mendapatkan serangan yang tiba-tiba. Aku tak percaya, kau begitu berani sekarang. Siapa yang mengajarimu membentak suami, ya? Lukman berteriak keras. Tak dihiraukannya sang istri yang semakin ketakutan melihat perangai aslinya. Lukman memasuki kamar dengan penuh amarah. Dia acak-acaknya semua pakaian dalam lemari. Di mana kau sembunyikan uangku? Katakan! Tangan Lukman menggebrak lemari pakaian dengan keras sembari terus mengobrak-abrik baju di lemari. Uangnya benar-benar habis, Mas. Kenapa kau tak percaya sekali denganku? Tangis Tania akhirnya pecah. Tangannya memukul dadanya sendiri dengan pelan. Halah, kau pasti bohong kan? Tepat saat Lukman ingin menendang paha istrinya, Pak RT datang dengan suara yang keras. Berhenti! Apa yang kamu lakukan? Istighfar, Lukman. Dia itu istrimu. Keributan yang ditimbulkan Lukman dan Tania rupanya mampu membuat para tetangga berdatangan, terutama Pak RT. Kepala rukun tetangga itu datang dengan wajah tak mengenakan. Apa yang kamu lakukan? Dia ini istri kamu. Pak RT Dimas menggeleng berulang kali saat melihat lebam dan memar di tubuh Tania yang terlihat. Mulai dari betis, lengan, juga wajah Tania tampak memar dan bengkak. Halah, jangan ikut campur kalian. Dia ini istri aku. Terserah aku mau aku apakan. Bentak Lukman. Tangannya menarik tangan Tania dengan kasar. Cepat katakan padaku, mana uang yang kau simpan itu? Lukman kembali meneriaki istrinya, sedang Tania hanya menggeleng lemah. Aku benar-benar tak ada penyimpanan uang, Mas. Aku tak ada penyimpanan uang sama sekali. Uang yang kamu kasih ke aku itu benar-benar sudah habis. Tidak ada yang tersisa. Tania menjawab pertanyaan Lukman dengan tergugu. Para tetangga mulai melerai Tania dan juga Lukman. Beberapa tetangga memegang tangan Lukman yang ingin kembali menampar istrinya. Lukman, kalau kau terus-terusan begini, bisa kami laporkan ke pihak berwajib karena menganiaya istrimu sendiri, seru Pak RT. Pak RT minta tetangga membawa Tania menjauh dari Lukman, mengingat emosi pria itu semakin menggila. Mbak Tania, sebaiknya Mbak kembali saja ke kampung. Jangan mau terus-terusan di sini. Pernikahan Mbak ini benar-benar sudah tak sehat. Apalagi yang Mbak harapkan, Mbak, dari pria seperti Lukman? Sisil, tetangga yang tak berbeda jauh umurnya dengan Tania itu, memberi masukan. Tangannya mengelus bahu Tania secara pelan-pelan dengan gerakan yang berulang. Saya pikir dia akan berubah, tapi saya salah. 2 tahun menikah dengannya, saya selalu dianiaya dibandingkan dengan ibunya itu. Tangis Tania kembali pecah. Wanita itu terisak. Tangannya terus mengusap wajahnya secara berulang, sebab air matanya selalu saja tak berhenti mengalir. Saya takut pulang bukan karena takut malu deh Sisil, tapi saya takut ibu saya semakin memburuk keadaannya saat melihat saya begini. Ibu saya itu pasti sedih anaknya dianiaya begini. Tania menunduk dalam. Tangan Sisil perlahan menyandarkan kepala Tania di bahunya. Mbak Tania itu harus jujur ke orang tua. Mereka pasti ngerti, Mbak. Ayo Mbak, saya antar ke terminal, ajak Sisil sembari berdiri. Tania terpaku. Haruskah dia meninggalkan semua kesakitan ini? Haruskah dia mengakhiri penderitaannya sekarang juga? Ayo Mbak, pernikahan Mbak Tania itu benar-benar sudah tak sehat. Sampai kapanpun suami Mbak Tania akan selalu berbakti pada ibunya, Mbak. Selagi Bu Ranti masih hidup, dia akan terus berbakti dan tunduk di ketek ibunya, Mbak. Sisil menggemelutukan giginya. Dia benar-benar geram dengan sikap Lukman. Terlebih lagi
Sisil sendiri korban dari suami yang terlalu tunduk pada ibunya. Percaya sama saya, Mbak. Saya sudah mengalami semua ini. Setidaknya Mbak sekarang belum jauh terluka. Saya dulu 7 tahun, Mbak. 7 tahun baru bisa keluar dari pernikahan toksik itu. Mengingat saya sudah punya anak. Sisil menyodorkan satu tangannya pada Tania. Tania mengangguk, kemudian naik ke motor yang berada di halaman rumahnya. Mbak Tania, maaf ya kalau saya lancang dan mengurusi rumah tangga Mbak. Ngomong-ngomong, uang Mbak yang dititipkan sama saya itu mau diambil sekalian. Pertanyaan itu Sisil lontarkan saat kendaraan roda 2 miliknya sudah melaju dengan kecepatan sedang. Boleh, terima kasih Sisil. Berkat saran dari kamu, Mbak bisa nabung dari hasil jualan online. Sisil mengangguk saja mendengar pernyataan Tania. Entah mengapa ada rasa bangga pada dirinya karena sudah berhasil menyelamatkan Tania dari pernikahan toksik. Dulu ya Mbak, aku juga bodoh Mbak, selalu bertahan dengan alasan anak. Kekerasan rumah tangga dikatai boros dan banyak lagi. Aku tetap tabah Mbak. Aku dulu orang paling bodoh di desa ini Mbak. Tapi sekarang udah beruntung, aku udah agak pintar. Sisil terkekeh geli mengingat dirinya yang dulu. Saking asiknya mereka mengobrol ringan, tanpa sadar kendaraan roda 2 Sisil telah sampai di terminal. Janda anak satu itu meminta Tania menunggu, sementara Sisil akan mengambil uang di ATM. Sekitar 10 menit, Sisil kembali dengan kantung hitam di tangannya. Diserahkannya kantung hitam tersebut pada Tania. Ini tabungan yang Mbak titipkan sama aku. Totalnya ada 10 juta Mbak. Mbak Tania hebat ya, hanya jualan online bisa dapat uang sebanyak itu. Coba dihitung dulu Mbak. Tania menggeleng, ditariknya beberapa lembar uang dari kantong hitam yang Sisil berikan. Mbak percaya sama kamu kok Sil. Maaf ya, Mbak tak bisa kasih banyak buat kamu. Ini untuk jajan anak kamu. 3 lembar uang 100.000 Tania sodorkan pada teman yang telah dia anggap saudara sendiri tersebut. Mbak, gak perlu repot-repot Mbak. Aku ikhlas bantu Mbak kok. Beneran. Tangan Sisil menolak uang yang disodorkan padanya. Mbak mohon kamu terima ya Sil. Mbak benar-benar bersyukur Sil dengan adanya kamu di kehidupan Mbak. Mohon terima ini ya untuk anak kamu. Tania kembali menyodorkan uang tersebut. Tangannya kali ini memasukkan 3 lembar uang 100.000 itu pada saku celana Sisil. Mbak berangkat dulu ya Sil. Terima kasih banyak untuk saran dan masukannya. Tania berlalu memasuki bus. Matanya memejam sesaat. Benarkah keputusan yang dia ambil kali ini? Ingatannya mengawang jauh saat mereka berpacaran dulu. Waktu itu Lukman begitu peduli padanya. Tak jarang pria itu sering memberi Tania uang untuk berobat ibunya. Aku pikir kamu pria yang baik Mas. Ternyata kamu itu manipulatif. Aku bodoh, benar-benar percaya sama kamu. Tania menggumam. Bis tersebut tak lama berjalan setelah merasa penumpang cukup penuh. Sepanjang perjalanan, fokus Tania hanya tertuju pada luar jendela. Pikirannya berkecamuk hebat. Segala pertanyaan terus berputar di otaknya tentang bagaimana dia menceritakan awal mula pernikahannya yang tak sehat ini. Ayah pasti tak tinggal diam kalau tahu anaknya mendapat perlakuan tak mengenakan ini. Cukup lama berperang dengan pikiran sendiri, Tania menguap. Rasa kantuk mulai datang dan wanita itu memejam, membiarkan mimpi menjemputnya. Pak, Tania mengambur di pelukan bapaknya. Wanita itu menangis tergugu di dada yang tak lagi sanggam itu. Tania terus-menerus melontarkan kata maaf. Maafkan Tania ya Pak. Aku minta maaf Pak. Tangis Tania semakin menjadi saat bapaknya menepuk pelan pundak sang anak. Tania, tenangkan diri kamu dulu nak. Ayo kita masuk ke dalam. Biar bapak ambilkan air. Pak Surya menuntun anaknya masuk ke rumah. Tania menatap rumah orang tuanya dengan mata memejam. Ada banyak lubang di dinding-dinding yang hanya terbuat dari triplek itu. Atap bocor pun bahkan tak terganti. Tania meringis menyadari bahwa dia telah lalai dalam menjaga orang tuanya. Padahal dia adalah anak satu-satunya di keluarga itu. Ibu mana Pak? Tanya Tania saat segelas air tersodor di hadapannya. Kamu gak tahu? Ibumu sudah meninggal 6 bulan yang lalu Tania. Waktu itu bapak minta Lukman mengantarmu pulang. Tapi dia beralasan
kalau lagi tidak punya uang. Tangis Tania kembali terdengar. Dia nggak bilang dengan aku sama sekali, Pak. Dia nggak bilang kalau ibu udah nggak ada. Astagfirullah. Astagfirullah. Aku berdosa banget, Pak. Ibu pasti sedih di atas sana, Pak. Tutur Tania dengan air mata yang terus mengucur. Tania masih tak mengerti mengapa suaminya berbuat demikian. Tak tahukah Lukman bahwa ibu adalah harta terpenting yang selalu Tania jaga. Sudah Tania, semua sudah berlalu. Di atas sana, insya Allah ibu kamu pasti tahu kebenarannya, nak. Pak Surya berusaha menenangkan anaknya yang masih tergugu itu. Cukup lama keduanya diam, hingga Tania mulai memberanikan diri untuk berbincang. Pak, kalau aku cerai, apa Bapak akan malu? Satu pertanyaan itu, Tania ucapkan dengan takut-takut. Dia takut serangan jantung bapaknya kambuh saat Tania menjelaskan semuanya nanti. Bapak sudah lama menunggu Tania. Bapak tak pernah setuju kamu menikah dengan Lukman, bukan? Kamu lupa. Waktu itu kamu memilih untuk meninggalkan kami karena kamu pikir Lukman adalah laki terbaik yang pernah kamu temui. Tapi Bapak akui, Bapak memang bersyukur dengan uang yang dia berikan untuk pengobatan ibu saat kalian berpacaran dulu. Jawaban yang keluar dari mulut Pak Surya membuat Tania mendongak. Kalau ibu sudah meninggal 6 bulan yang lalu, kenapa Lukman menuduh aku mengirim uang ke kampung? Pertanyaan itu hanya mampu Tania ucapkan dalam hati. Dia benar-benar tak habis pikir dengan perangai Lukman. Pak, Tania, Bapak sudah tahu semuanya, Tania. Kamu dapat kekerasan rumah tangga dari suami kamu sendiri, kan? Bapak sudah tahu, Tania. Bapak tahu semuanya kalau selama ini kamu pendam semuanya sendirian. Maaf ya, Tania. Maaf, Bapak gagal jaga kamu. Pak Surya memejam. Tangannya memukul dadanya dengan pelan. Anak yang dia besarkan dengan penuh keringat dan air mata harus mendapatkan perlakuan menyakitkan. Selama sama Bapak, kamu tak pernah sama sekali Bapak pukul, Tania. Jangankan mukul, jentik kamu aja Bapak tak pernah, nak. Pak Surya menggeleng. Andai rumah Lukman dekat dengan rumahnya, sudahlah tentu dia bakar rumah suami Tania yang tak bertanggung jawab itu. Kamu kusam sekali nih ya. Sana mandi. Pak Surya terkekeh. Pria itu tak ingin anaknya merasa bersalah dengan pilihan yang diambil oleh sang anak. Tania mengangguk pelan. Langkah kakinya menuju kamar mandi dengan penuh kehati-hatian. Beberapa hari yang lalu, Lukman sempat memukul kaki Tania dengan tali pinggang. Pria yang berstatus sebagai suami Tania itu bahkan tanpa ampun terus memukuli Tania. Dia benar-benar seperti orang yang kehilangan akal sehat waktu itu. Lukman, aku tak akan tinggal diam terhadap apa yang telah kau lakukan padaku. Sampai kapanpun, aku tak akan pernah memaafkanmu. Karenamu, Lukman, karena ulahmu, aku tak bisa melihat saat terakhir ibuku. Sebegitu perhitungannya kau dengan uang. Tania meringis saat tangan lentiknya mengusap baunya dengan perlahan. Ada banyak bekas memar di sana. Di lengan yang selalu memasak dan mencucikan pakaian mertua dan suaminya. Nyatanya sekuat apapun Tania mengusahakan yang terbaik, dia tetap kalah dengan mertuanya. 3 hari setelah kepergian Tania, Lukman merasakan penyesalan. Pria itu sudah mencoba mencari dari satu desa ke desa lainnya, namun tak ada satupun orang yang tahu di mana istrinya itu berada. Hari ini, Lukman pergi ke kantor pagi-pagi sekali. Dia berharap bisa bertemu dengan Tania di jalan. Sialan, kemana itu istri? Bener-bener istri yang buruk. Pergi tak bilang-bilang. Lihat saja kalau ketemu, aku akan pukuli sampai habis. Biar dia tahu rasa. Ridho suami itu nomor 1. Lukman memarkirkan motornya di parkiran motor. Pria itu mematut dirinya berulang kali di spion motor. Setelah dirasa pas, Lukman memasuki kantor dengan wajah semeringah. Disapanya teman-teman kantor, tetapi tak ada satupun yang menyahuti. Semua seperti tengah memandang Lukman dengan sinis. Lukman, kau dipanggil atasan? Raka, teman sekantor Lukman, tanpa berbicara dengan nada sedikit membentak. Pria itu belum sempat menduduki bangkunya, namun panggilan dari atasan sudah lebih dahulu menghampirinya. Aneh,
Tak biasanya kau bicara dengan lantang begitu. Ada apa, Rak? Lukman bertanya dengan alis yang terangkat. Ada apa? Kau berani bertanya ada apa? Ngaca sana. Jawaban yang keluar dari mulut Raka sontak membuat Lukman membulatkan matanya. Orang-orang kantor bahkan menatapnya dengan tatapan bengis. Lukman benar-benar tak tahu salahnya di mana. Apa semua ini prank? Tapi pria dengan kumis tipis tersebut sedang tidak berulang tahun hari ini. Pun tak ada hari istimewa sama sekali. Tak ingin terlalu banyak berpikir, Lukman memutuskan untuk naik ke lantai 2. Bapak manggil saya? Tanya Lukman setelah dirinya mengetuk pintu. Iya, silakan ke HRD. Hanya kata itu yang Lukman dengar dari sebalik pintu. Maksudnya apa ya, Pak? Saya mau dapat bonus. Tanya Lukman sembari terkekeh. 10 menit menunggu, tak kunjung ada jawaban dari dalam. Lukman memutuskan untuk ke HRD. Di sana, Lukman mendapati kenyataan yang begitu menyakitkan dirinya. Dirinya dipecat tanpa sebab dan alasan yang jelas. Setiap kali Lukman bertanya, orang-orang kantor hanya berdeci. Ada pula yang dengan sengaja meludahi wajah Lukman. Pria dengan setelan kantor itu berjalan dengan gontai keluar dari kantor. Telepon di saku celana Lukman tiba-tiba berdering. Dia mengangkat alis saat nama ibunya terpampang di layar. Halo ibu, ada apa? Lukman, cepat pulang ya, cepetan. Belum sempat Lukman menyelesaikan kalimatnya, suara ibunya lebih dahulu menyuruhnya pulang. Lukman mematikan telepon secara sepihak saat jeritan dan teriakan Bu Ranti menggema di seberang telepon. Pria itu ketakutan, takut jika ibunya kenapa-napa. Dan sesampainya di rumah, Lukman mendapati rumahnya penuh dengan kotoran manusia dan juga nasi-nasi sisa. Banyak belatung di mana-mana. Tangan Lukman refleks menutup mulutnya. Pria itu masuk ke rumah. Di sana Bu Ranti menangis tergugu. Lukman dengan cepat memapa ibunya untuk duduk di ruang tamu. Ada apa ini, Bu? Kenapa rumah kita jadi berantakan sekali? Pecahan kaca di mana-mana. Ibu nggak apa-apa kan? Ada yang terluka nggak, Bu? Tanya Lukman dengan wajah panik. Di tatapnya wanita yang memiliki telapak surga di kaki itu, Bu Ranti tampak ketakutan. Tania, semua ini ulah Tania. Hah? Maksud ibu, dia yang melempari kotoran ini ke rumah kita? Berani sekali dia. Di mana dia sekarang? Tanya Lukman dengan rahang yang mengeras. Pria itu benar-benar tak menyangka istrinya bisa berbuat tak senonoh begini. Bukan. Kamu cepat lihat handphone sekarang. Buka sosial media. Lukman mengangguk saja. Tangannya memencet aplikasi dengan logo hitam yang bergambar seperti musik itu. Rumah Lukman trending di aplikasi tersebut. Tangan Lukman kembali men-scroll ke bawah. Tampak Tania yang hanya memakai kemben di dalam video itu. Wanita itu berputar ke belakang, menampakkan bekas memar di belakang dan juga lengannya. Lalu kamera itu menyorot kaki Tania, ada bekas memar di sana. Lukman ingat semua bekas itu dirinya lah yang menciptakan. Namun, apa maksud semua ini? Lukman masih melihat yang Tania tunjukkan bagian tubuhnya yang memar dan juga bengkak. Video itu kemudian menampilkan suara diiringi dengan tangisan. Saya Tania, istri dari Lukman Hakim Saifuddin Aswar. Suami saya melakukan KDRT setelah kami menikah. Saya pikir dengan saya bersabar, suami akan berubah. Namun nyatanya tidak. Suami saya lebih memilih menuruti setiap perkataan ibunya. Bahkan setiap harinya saya selalu dibanding-bandingkan dengan ibunya. Waktu itu saya tak ada keberanian untuk melawan. Mengingat saya di kotanya hanya seorang diri, benar-benar seorang diri. Tak ada sanak keluarga ataupun saudara di kota itu. Namun sekarang saya sudah bebas dari suami sendiri. Dan Lukman, jika kamu melihat video ini, saya cuma mau bilang bahwa kau adalah pengecut. Beraninya dengan wanita. Kau bahkan tak ubahnya, seperti anjing yang menggonggong di kandang. Tangan Lukman menjeda video tersebut. Dibacanya komentar-komentar yang memaki mengumpatnya. Di mana dia, Bu? Kenapa dia tega berbuat seperti ini? Tanya Lukman dengan mulut berdecak. Bu Ranti hanya mengangkat bahu. Dia tak habis pikir menantunya itu mau membuka aib suaminya sendiri.
Kotoran yang di depan rumah itu ulah siapa, Bu? Belum sempat Bu Ranti menjawab, sebuah ketukan pintu terdengar diketuk dengan keras oleh seseorang dari luar. Lukman membuka pintu tersebut. Tangannya dengan cepat diborgol oleh pihak berwajib. Loh, ada apa ini? Ada apa, Pak? Tanya Lukman dengan wajah panik. Anda ditangkap atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Silahkan ikut kami dan jelaskan di kantor. Lukman berusaha sebisa mungkin untuk memberontak. Sayangnya, tenaga dia tak sebanding dengan polisi dengan badan tegap dan kekar itu. Loh, Bapak tak bisa asal tangkap begini dong. Semua itu perlu bukti, Pak. Tekan Lukman. Semua akan terbukti nanti jika di badan istrimu penuh dengan sidik jarimu. Mendengar jawaban dari polisi itu, gigi Lukman bergemeletuk. Pria itu mau tak mau mengikuti mobil polisi dengan pasrah. Dan sesampainya di kantor, dia mendapati Tania duduk. Di sampingnya ada bapak mertua. Refleks, tubuh Lukman terpaku beberapa saat. Penjarakan dia, Pak Polisi. Dia benar-benar lelaki keparat. Umpat Pak Surya saat Lukman telah duduk di hadapannya. Kini ucapan maaf tak lagi berarti bagi Lukman. Pria itu terbukti bersalah karena hasil visum dan sidik jari Lukman membekas di sana. Di bekas memar dan bengkak di tubuh Tania. Tania, tolong maafkan aku, Tania. Aku sudah menerima sanksi sosial. Kau tahu, rumahku sekarang penuh dengan kotoran manusia. Tolong Tania, tolong jangan penjarakan aku. Cabut laporanmu, Tania. Lukman terus memohon dari balik jeruji besi. Ditatapnya mata Tania dengan sesama. Aku tak bisa mencabut laporan itu. Kau benar-benar pantas mendapatkan semua ini. Semoga setelah keluar dari penjara nanti, kau lebih bisa menghargai pasanganmu jika kau menikah kelak. Oh ya Lukman, aku sudah mengajukan proses cerai. Dan aku minta maaf jika selama jadi istrimu masih banyak salah. Tania berlalu meninggalkan Lukman yang masih terus meneriaki namanya. Pria itu benar-benar menyesal telah menganggap sepele istrinya. 2 tahun melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Lukman pikir Tania akan takut dan tunduk padanya. Nyatanya dia salah. Tania justru menyusun strategi yang pas untuknya. Selain mendapati sanksi sosial, Lukman juga mendekam di bui selama 5 tahun akibat perbuatannya. Pria itu harus merasakan dinginnya lantai penjara. Kekerasan yang dia lakukan pada Tania sekarang dia dapati di penjara. Banyak para bapak-bapak yang satu sel dengannya memukul dan meninju Lukman bertubi-tubi. Itulah karma yang Lukman terima dengan penuh air mata. Semoga kedepannya aku harap tak ada lagi KDRT di luar sana. Semoga tak ada pula wanita yang bertahan demi anak. Kekerasan dalam rumah tangga tak dibenarkan. Rumah itu tempat ternyaman dan teraman setelah lelah seharian dari pekerjaan rumah yang tak ada habisnya. Bukan neraka dunia yang harus ditelan seorang diri. Dan untuk wanita-wanita di luar sana, kalian berhak bahagia dan mencari kebahagiaan sendiri. Semoga video kali ini bisa menyadarkan kalian semua akan ada pelangi setelah badai yang dilalui. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.